Atau tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz sore hari ini. Alhamdulillah beliau telah hadir walaupun masih suasana berduka ya. Saya ucapkan mohon maaf ya Pak Ustadz, kami kemarin tidak sempat hadir takziah ke sana. Mudah-mudahan Bapak dari Pak Ustadz ya senantiasa husnul khotimah, diterima iman Islamnya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan bela sungkawa atas nama Majelis Ta'lim Ar-Rahman dan warga dari Perum Bumi Gandasari ini. Mudah-mudahan Bapak Ustadz kita senantiasa diberi kesabaran dan keikhlasannya atas berpulangnya ayahanda dari Bapak Ustadz. Untuk selanjutnya, marilah Ibu sekalian kita fokus bersama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Pada Bapak Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadahal Qur'an wa hadahal Islam wa hadahal iman wa hadahal ihsan wa hadahal Qur'an wa hadahal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lidini hanifah fitratallah allati fatarna 'alaiha. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahu adzim. Yang pertama yang saya hormatin Sohibul Qaryah, Sohibul Hajat, keluarga besar dari Ibu Bapak Ian. Oh iya. Keluarga Bapak Dian Ramadan, dan yang saya hormati para sepuh, bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus Majelis Ta'lim Ar-Rahman. Namun sebelum pengajian kita sama-sama berdoa, karena saya juga dapat WA dari Bu Mami ketika orang tua saya meninggal jam 22 malam. Jam 9 saya WA semua majelis taklim yang saya ajar. Tapi yang membuat terharu adalah ketika saya nge-WA Bu Mami. Bu Mami minta doanya dari Majelis Ta'lim Ar-Rahmah untuk bapak saya supaya meninggal husnul khotimah. Akhirnya Bu Mami atas nama Majelis Ta'lim Ar-Rahman kami mendoakan supaya almarhum Bapak Pak Ustadz meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih Bu. Dan jam berapa ya? Jam 11 itu berapa ya? Dia nge-WA lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, minta doanya untuk bapak saya. Bapak saya meninggal dunia. Innalillahi. Ya saya juga kebalas lagi atas nama. Jadi itulah kehidupan ya Bu ya. Subhanallah. Nah oleh karena itu tadi saya nambah Bu Susi, siapa namanya nggak tahu. Tapi intinya adalah kita sebelum pengajian saya musafir doa kepada jamaah Roma. Pertama untuk almarhum bapak saya yang malam sekarang Bapak Hadi Suwarso. Bapak saya malam keempat sekarang bersama dengan mertua Bu Mami. Bapak saya namanya almarhum Bapak Rahmat bin Uhim. Terus untuk almarhum mertua Ibu Mami Bapak Hadi Suwarso bin Bulan ya. Mudah-mudahan sepuh kita yang kemarin meninggalkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Maut yang khair, maut yang baik,
dan mendapatkan tempat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan raudatun min riyadil jinan atau raudatun min riyadil jannah di tempat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, emang tadinya saya belum menerima jadwal untuk rutin pengajian terkecuali Jumatan karena wajib. Tapi tadi Bu Ebah mendadak telepon karena Pak Burhan sakit katanya. Dan emang ada waktu lah, insya Allah 1 jam insya Allah bisa. Karena maghrib saya harus di sana untuk mempersiapkan tahlil keempat. Dan kebetulan emang ada yang minta juga jadwal untuk ngisi maksa. Ya akhirnya nanti habis tahlil juga lanjut untuk ngisi mulai pengajian. Karena besok juga di Burina katanya. Dan saya lagi mikir waktu Burina Bu Mami kesana WA, apa bisa nggak hari Minggu pagi tada ngaulang saya tuh. Neangan kumaha bisa teh bisa. Karena kalau Minggu saya jadwal pagi gitu. Terkecuali kalau ada 2 panggung 3 panggung saya lari ke siang gitu. Aikul hiji mah tuh kumaha. Tapi teh enak ke Burina dicing. Saya insya Allah bisa, tapi kayak di bejaan deh. Tapi itulah Allah sudah menentukan, ternyata bapak saya meninggal dunia, akhirnya saya bisa cuti meninggal dunia 4 hari, jadi bisa tuntunnya ke Senin gitu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada hari ini Bu Ebah tadi konfirmasi insya Allah bisa. Tadi juga ditanya mau kemana gitu, nanti maghrib pulang nyampe rumah. Pak Dian, Bu Dian itu. Pak Dian. Ai istrina namanya? Buyan. Sanes Bu Dian, sanes. Pak Dian yang tadi kan nomor salon. Pak Dian tadi mawa salonnya, jadi kita doain ini putra beliau yang bernama Guru sebenarnya Guru Soekarno Putri gitu. Guru Samudra Dirgantaka. Kita doain ini Ananda Guru Samudra Dirgantaka menjadi anak yang soleh, panjang usianya, dan mudah-mudahan anak ini menjadi katakanlah anak yang bisa berguna, bermanfaat bagi keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya, dan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik Ibu, jamaah maghrib jam 6 lebih berapanya? Ada apa maghrib jam berapa? Jam segitu banyak jam 60 lebih. Nah, nanti insya Allah tidak akan lama sampai jam 5 lebih ya. Pertama, saya tidak akan bahas masalah tentang anak karena dalam rotinan pun kita sering sampaikan di dalam bab masalah anak. Ada 2 yang perlu diingatkan. Pertama adalah di dalam hukum Ibu ada kalimah fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallah allati fatara nasa 'alaiha. Jadi di sini menjelaskan fa'akim, hadapkanlah wajahmu, wajhaka lidinin hanifah, kepada agama yang hanif. Fitratallah yang fitrah. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang menjadi patokan bagi kita. Artinya ketika anak yang dilahirkan ini ada fitrah yang harus dilakukan. Ada berapa Bu? Ada fitrah. Berapa fitrah yang ada di dalam diri manusia yang harus dijalankan? Di dalam fikih itu ada istilah al-fitratu khamsuna. Jadi fitrahnya manusia itu ada 5 yang harus dijalanin. Ada berapa? 5. Karena waktunya juga kita terbatas, cukup 1 saja. Yang ada dalam fitrah manusia itu ada 5. Yang pertama sesuai dengan momen sekarang yaitu al-hitan. Apa katanya? Al-hitan. Kenapa di dalam hukum fikih itu kalimahnya hitan, bukan istilahnya potong, Bu ya? Jadi kalimahnya hitan bukan potong. Al-hitanu fitratu.
Jadi hitan itu fitrah bagi manusia. Artinya fitrah di sini mau laki-laki dan perempuan menjadi sebuah keharusan harus di hitan. Itu. Atas di hitan sadayana bunya. Nuhun. Itu. Cung anu teritan aya. Bu, orang Amerika disunatan, Bu. Orang Eropa disunat, orang Belanda disunat, orang Cina disunat. Manya orang Cigelam teh disunat. Manya eleh ke orang Amerika, manya eleh ke orang Belanda, masa kalah sama orang Prancis. Mereka mah disunat. Apalagi kita umat Islam menjadi keharusan. Kalimanya juga bukan potong, tapi al-hitan. Ai-hitan sama potong apa bedanya? Kalau potong itu habis. Contoh gini. Kue potong keuneun. Tapi ranginang tak bisa dipotong. Ada nu bentuk kieu mun awewe pas kieu bentukna beureun. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ranginah. Potong. Kalau dipotong, nah, apa yang ibu kelihatan kalau dipotong? Jadi dua. Berarti Bu Rina sudah jeli melihatnya. Nah, kalimanya tidak ada istilah potong. Kalau dipotong maka habis. Buntung nu bapak berarti. Bingung bapak buntung rek kumaha coba sok. Kawin moal bisa karena salah satu syarat sahnya nikah seorang laki-laki kudu aya eta. Mobil loba, gagah, ganteng, kedudukan tinggi, si eta eueuh. Daek Bu teh Ibu. Tuh. Bu, Ibu gaduh caroge beunghar, kedudukan tinggi kasep si eta eueuh daek teu. Hah? Nah, kalah nunduk atuh. Daek henteu. Eta teh syarat harus ada, Ibu. Jeung eta ulah disimpen di mana-mana, kudu dibawa. Kudu dibawa karena ngaranna yang namanya syarat untuk nikah itu ada barang yang dibawa, ada barang yang dibawakan, ada barang yang dibawa. Pertama ada barang yang dibawa. Apa yang dibawa? Lamun ibu ngabesan mawa mobil, mawa motor kajenting menang nyewa, maka barang dibawa, maka baliknya eta mobil motor kudu dibawa deui. Moal disimpan, bener gak Bu ya? Ibu ngabesan mawa mobil, mawa motor terus ka ditu dibawa di moal. Disimpan gak di sana? Dibawa deui da menang nyewa. Kedua ada barang yang dibawakeun. Apa yang dibawakeun? Satu geuning sok aya nu gambar sosowangan. Apa yang gambar sosowangan? Seserahan. Nah, jerona naon? Mukena terus salimut terus spray terus alat-alat kosmetik, alat-alat dalam, alat-alat mandi kabeh eta teh barang yang dibawakan. Maka eta mah ketika dibawakan diambil lagi enggak? Enggak. Jadi barang yang dibawa, barang yang dibawakan, dan yang ketiga ada barang yang dibawa. Apa ya barang dibawa? Hah? Jalan-jalan ke kota Bogor, baliknya beri kerak telur. Ada apa di dalam kolor? 1 pistol, 2 telur, kan gitu? Apa itu, Bu? Jalan-jalan ke kota Bogor, pulangnya beri kerak telur. Ada apa di dalam kolor? 1 pistol, 2 telur. Eta teh barang anu dibawa kade Pak, kudu dibawa kemana-mana. Ulah disampaikan, ulah disimpan di mana-mana, komo digolerkeun mah digegel ucing Pak eta teh. Gitu. Coba lamun digolerkeun, diberi ku cokot ku ucing, ayo mau beri kucing, kenaon mau beri kucing, si eta dibawa. Nah, ini harus dipahami tentang hukum Bu ya. Nah, kalau potong itu potong habis Bu ya. Kalau dalam bahasa kedokteran namanya amputasi. Gitu. Nah ini mah al-hitan itu hanya memotong kucupnya saja sebagian gitu loh. Nah ini kan anandanya. Iya Pak. Nah. Yang pakai pokok putih. Udah ditanya udah. Sudah Pak. Kapan? Oh, udah lama. Waktu hari Selasa. Udah kering berarti sekarang. Udah kering belum? Kalau pengen tahu resep kering ke Bapak kumaha yang garing.
Di kipasan kayak gitu poe. Nah, kalau orang sudah menikah, pasti orang menyebutnya selamat menempuh hidup baru. Tapi kalau anak kecil yang sudah dihitan, maka kalimatnya adalah selamat mendapatkan bentuk baru. Nah, itu. Jadi tuh, ya bentuknya selamat ya, kena kalimat moncong ya, moncong. Kayak nang mah bulat kok helm kan gitu. Indah kan bentuknya ge, lucu, tapi ulah dipoto di statuskeun ulah. Gitu dah. Ini harus paham dulu ya. Nah, ketika berbicara masalah hitan itu adalah fitrah, Ibu, maka ini ada hikmah yang harus kita ambil. Apa sih kenapa kita dihitan? Satu, Ibu Padian beserta ibu dan keluarga besar kenapa menghitankan putranya? Karena satu, pingin mengikuti aturan yang dijelaskan di dalam agama Islam. Islam menganjurkan seperti itu. Punten Ibu, saya mau tanya sama Ibu. Kalau laki-laki tidak dihitan, punten-punten saja, kencingnya normal nggak? Kencing normal nggak? Normal. Perempuan tidak dihitan, kencing normal nggak? Normal. Tapi kenapa harus dihitan? Karena ini ajaran Islam. Punten-punten saja. Misal saya mah tidak mau dihitan sakit, monggo wae. Cuma punten, kenapa kita memeluk agama Islam kalau seandainya kita tidak mengikuti aturan Islam? Itu harus paham. Punten, tadi saya sampaikan, orang Prancis, orang Amerika, orang Inggris sama dihitan, ngan cuma dihitannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Punten. Dan orang-orang yang non muslim banyak yang tidak dihitan, banyak gitu. Tapi umat muslim menjadi ketentuan wajib hukumnya untuk segera dihitan. Nah, makanya wajibnya ini bagi seorang anak yang terlahir ada kedudukan hukum sunnah, ada kedudukan hukum haram tentang hitan ini. Kalau saya sudah akil balik, punten, ini kedudukan menjadi wajib segera, Ibu. Nah, kalau ini kan usia berapa tahun Ananda ini? 6 tahun. Itu kan masih lama nih. Sekarang sudah dihitan, sudah menjadi hukum sunnah, udah bagus kan kayak gitu. Nah, ini harus paham. Yang kedua, tadi kenapa harus dihitan? Karena mengikuti aturan syariat Islam. Tidak pun tidak apa-apa, ngan cuma pertanyaannya adalah kenapa kita memeluk agama Islam kalau kita tidak mengikuti aturan Islam. Yang kedua, kenapa harus dihitan? Karena tadi Pak Hakim wajhaka lidini hanifah, wajah kita ini hadapkan Bu. Kalau kita miring ini nih, hadapkan wajah ke arah sana nih. Ulah kaditu wae da agama mengarahkan ke sana. Kalau punya anak harus dihitan, kalau sudah gede, kalau udah ada jodohnya nikahkan, kan gitu tuh. Iya. Kalau cari istri harus seperti ini, anu dan dindun dan harus dangdan gelis pisan, lain orang darangdannya lain. Din agamanya alus, ibadahnya bagus, auratnya tertutup, dun beunghar alus, itu aturan syariah. Ulah boga pamajikan teh dat ditut, dat gede adat, babari amek wae, tujang tajong, budak baeut, eta ulah. Dit pedit, naudzubillah keket bengkene buntut kasihan tara mere cap jahe, eta ulah dipilih nu kitu. Dut komo gede hitut mah, dat ditut we ngapoe teh, ulah. Nah, ini aturan syariat Islam, dilihat ke sana. Diarahkan ke sana. Coba kalau seorang kita tahu, oh Islam teh ngarahin ke sana, selesai. Hidup kita akan tenang kan teh. Nah, sama juga ini diatur secara Islam, pengajian mimitina kumaha, sholawatan heula, hadorohan heula, ngaji Quran, ini sudah diatur dalam syariat Islam punya. Henteu cek bahasa Sunda mah, cek bahasa Jawa mah teu saena udele dewe, artina oh pengajian teh hayu we der langsung we ngaji dahar. Henteu kitu Bu, ada aturan-aturannya. Kahiji teh kudu kieu, kudu kieu, kudu kieu, kudu kieu. Itu aturan syariat Islam. Jadi hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif. Nah, ini juga kita menghitan, kita menikahkan, kita tasakur apapun, maka hadapkan kita ke dalam syariat Islam. Atau cenah Pak Ustaz teh apa kumaha carana? Makanya di situ ada keterangan fasalu ahla dzikri in kuntum la
Lamun tanyalah satu perkara kepada ahlinya, yaitu ahli zikir, para alim ulama gitu maksudnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup di hitan saja untuk mendapatkan anak yang baik, anak yang soleh. Ini mumpung masih baru dia, artinya baru di sini, baru di hitan. Tahapan-tahapan untuk pendidikan kepada anak, Ibu Dian, Pak Dian, beserta ibu-ibu semua, tidak cukup di hitan saja untuk mendapatkan anak yang soleh. Ada pendidikan setelah anak ini sudah terlahir. Tarbiyatul ba'dal aulad, tarbiyatul qoblal aulad. Pendidikan selesai sebelum melahirkan, dan ada pendidikan setelah dilahirkan. Nah, ini kan kalau hitan, pendidikan setelah dilahirkan, di hitan. Memberikan nama yang baik. Awas nanti sekolahnya juga pilih sekolah yang bernuansa keislaman. Bila perlu harusnya anak itu dipesantrenkan. Ini ibu-ibu yang di sini jamaah, ada nggak cigelam anaknya yang dipesantrenkan? Banyak. Nah itu teh aturan ibu. Ulah kieu lah misalkan dipesantrenkeun, ibu punten. Pesantren teh wajib. Kedudukannya bukan ulah tadi pesantren, bukan, pesantren itu wajib. Punten-punten saja ibu. Ibu ngasih ini nih. Ngasih jeruk sama ya suuk. Bu Dian, ada ibunya? Maksudnya Ibu Dian, ibunya ada? Nggak ada. Nah, Pak Dian ada ibunya? Bapaknya ada? Ya. Bu Dian, ia ngasih jeruk jeung suuk ka ibu. Ka ibu nanya, pahalanya gede nggak? Gede nggak? Bu jawab gede nggak kalau Bu Dian ngasih makanan jeruk sama kacang ke ibunya, gede nggak? Gede. Pahalanya luar biasa memberi kepada orang. Sekarang Bu Dian ngasih ke saya jeruk sama ini nih, kayak nggak sebalik aja tadi bungkusnya ya. Nah, dikasih ke saya nih. Iya mah nanya Bu. Pahalanya gede nggak? Ngasih ke Ustadz. Saya mau tanya, kalau semuanya gede, gedean pahala ngasih ke ibu, gedean pahala ngasih ke Ustadz? Ayo, gedean pahala mana? Ibu tentunya Pak. Salah itu. Semua hadis sahih, semua tidak ada perbedaan pendapat. Ngasih makanan ke orang tua sama Ustadz lebih gede pahalanya ke Ustadz. Jadi lamun aya Ustadz ke lenggang kangkung, lenggang kangkung, buru-buru kepelan, buru-buru keresekan, naon we jero keresek mah. Gitu. Kenapa sih Pak Ustadz? Sohenya gini. Kalau orang tua, ibu, orang tua dia hanya untuk membahagiakan dohiriah saja ketika dia melahirkan di dunia saja, ibu. Udah segitu. Benar kan Bu ya? Ibu ngasih makan, terus juga nafkah, beli baju, udah kebutuhan beres semua ya. Hanya dohir saja. Tapi kalau ustadz guru ngaji adalah dia mendidik batinnya, dohiriah juga tata caranya untuk keselamatan dia di dunia, juga keselamatan nanti di akhirat. Makanya pahalanya gede. Jadi lamun mereka daharan ka kolot jeung ka guru ngaji, ka ustad gedean ka. Nuhun aing ngerti mah. Nah, itulah. Kita doain mudah-mudahan ini Ananda Guru Samudra Dirgantara. Dirgantaka, di jam 3R dah. Dirgantaka. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh. Terus juga keluarga Pak Dian beserta ibu diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hadir semua juga menjadi jamaah-jamaah yang ahli ilmu, ahli-ahli ibadah, istiqomah di dalam ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir adalah insya Allah beberapa hari lagi, tinggal menghitung hari, kita ini akan ditinggalkan oleh tahun 2024. Insya Allah jatuhnya malam Rabu. Itu pas berarti malam 7-nya almarhum
mertuanya Bu Mami dan juga almarhum bapak saya malam tahlilnya pas malam tahun baru. Saya hanya mengingatkan kepada jamaah yang saya bimbing, yang saya asuh, salah satunya jamaah di Gandasari. Hati-hati malam 1 Januari itu malam di mana satu malam 3 hari raya, Bu ya. Satu malam terjadi 3 hari raya. Pertama adalah hari raya atau tahun barunya bagi orang-orang Nasoro. Di mana melihatnya? Satu, karena orang Nasoro ketika memanggil untuk ibadah, dia dengan kelenceng atau lonceng. Teng, teng, teng. Suara naon eta? Orang Nasoro ketika memanggil ibadah dengan kentrengan. Teng, 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 teng. Biasana lamun urang di Cigelam aya kentrengan naon teng 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 eta naon? Rona tanya tukang bakso. Dan orang datang langsungnya eta mah. 2, orang-orang Yahudi itu dia memanggil untuk ibadah itu dengan trompet. Tot tot tot. Suara naon eta? Suara ustad, trompet batu teh kitu eta teh. Kan trompet tu goreng eta mah. Yang ketiga, orang-orang Majusi itu ketika memanggil jamaahnya adalah dengan api. Semburan api atau kayak kembang api. Nah, pada malam 1 Januari itu tiga-tiganya ada kan? Reng, ramai lah. Reng. Kita melihatnya apa? Hormatin. Itu hari raya mereka. Yo monggo saja. Ai urang, ai umat Islam, ai manggil-manggil naon sok nakol naon. Beduk. Duduk kan? Nah. Jadi hormati mereka juga kepada kita menghormatin, kita memukul beduk tiap hari, duhur, dur, asar, dur, sampai subuh. Ya hormatin, kita mah tiap hari 5 kali. Nah, malam 1 Januari, 3 agama itu melakukan itu. Karena pergantian sebagai wujud kegembiraan. Ada lonceng lah, ada trompet lah, aya kembang api lah. Pertanyaan ayeuna, aya teu malam 1 Januari umat Islam nu nyeut trompet? Tah eta, urang nu ngaramekeun. Aya teu nu nyeut kembang api malam tahun baru umat Islam? Urang nu ngaramekeun. Pertanyaannya adalah tahun baru kita 1 Muharram. Aya teu kaum-kaum mereka ngiluan ngabedug jeung urang? Nah, makanya saya hanya menyampaikan, satu harus tahu porsinya. Porsi kita umat Islam di mana gitu. Jadi ulah tuturut munding. Dan munding mah ulah diturutan gitu kan. Jadi bagaimana Islam ketika tahun baru, kita juga mengakui bahwa tahun baru Masehi 2024, 2025 adalah juga tahun baru, tapi tahun baru yang namanya tahun baru Masehi. Perputaran matahari diatur 364,5 kalau dalam bahasa IPA itu seperti itu, tapi kita mah nyebutnya 365 hari, pada aktualnya mah 364,5 sebetulnya mah. Nah, perputaran matahari, nah itu jadi Masehi, jadi pergantiannya adalah 1 Januari. Kalau kita mah perputarannya adalah bulan Komariah, maka lainnya ke Hijriah, jatuhnya di 1 Muharram tahun barunya. Jadi masing-masing punya, umat Islam punya, orang Kristen punya, orang Yahudi punya, orang Majusi punya, masing-masing menghormati. Ngan kita mah para alim ulama, saya juga sebagai ketua MUI, terus ngedorong kepada ulama, para kiai, para ustadz, luruskan hukum bahwa 1 Islam punya aturan seperti jangan sampai umat Islam tidak tahu aturan sehingga maka bawa-bawa, artinya tuturut munding, karena hadisnya adalah man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa man tasabaha yang mengikuti terus juga yang menyerupai satu kaum tersebut fahuwa minhum, maka bagian daripada kaum tersebut. Pertanyaannya abdi enak kepada ibu jamaah kita umat Islam dari dulu, kalau disebut orang Yahudi mau enggak? Disebut orang Nasoro mau nggak? Disebut orang Majusi mau nggak?
Sing enak punten-punten aya seseorang ngaku agama Islam tapi sapopoe make baju sinterklas misalkan. Nah, terus we ulin da keren gitu. Pertanyaan abdi, "Hei, urang disebutkeun kaum dina orang Nasara daek henteu?" Nah, karena kita punya aturan. Mereka punya aturan, kita hormatin. Mereka juga menghormati kita. Nah, inilah pesan dari saya di penghujung tahun 2024 mau menghadapi tahun 2025. Yang paling utama adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab. Hitung-hitung amalmu sebelum nanti akan diperhitungkan. Domba, ayam, kucing, sapi ketika paeh mah manehna teh jadi bilatung. Tapi kalau manusia mati, tidak saja jadi bilatung, tapi nanti akan dibalitungkan. Artinya, jasad bang akan dimakan oleh tanah, tapi ruh akan mempertanggungjawabkan semua amal-amal perilaku kita ketika hidup di dunia. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita semua terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dibukakan pintu hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah di dalam syariat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cenah Bapak kumaha lamun ke malam tahun baru abdi ngaliwat tidak ada larangan rek ngaliwat mah. Silahkan. Anu teu meunang ngaliwat teh eueuh beas eueuh dengan sangu eta. Ari aya beas jeung sangu mangga. Terus yang kedua cenah lamun bakar-bakar mangga tidak ada larangan. Komo misalkan ya momen dek bakar-bakar daripada mayar runtah KDKRT 2000 10.000 geus gunukeun runtahna. Tah langsung we duruk gitu kan. Ame gitu. Tah ayeuna budaya ulang tahun barudak sok aya Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Heuh teu naon. Mun cek urang mah panjang umurna, panjang umurna, panjang umurna serta mulia. Heuh halus tidak ada masalah emang doa gitu. Nu jadi masalah kunaon make masang lilin gitu. Geus rek panjang umurna mah geus we ulah dibere lilin gitu. Lamun erek oge kur ngariung pantah gunukeun runtah nu diharareup teh tiap RT teh aya runtah teh abdi bade syukuran ye ulang tahun budak gunukeun dihareup. Nah langsung we lain panjang umurna tah langsung bledug teh lah runtah diseuneut kitu. Syukuran menang budak bisa ulang tahun runtah seep eta nu cerdas gitu. Nah, jadi Ibu itu saja pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini pada sore ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minati wal muslimin muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adhinni rahmatika minas shalihin wa tawabbana minal muslimin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma sallimna auladina, Allahumma sallimna abaina, Allahumma sallimna ummahatina, Allahumma sallimna ihwanina. Rabbana hablana min ajwajina wa zurriyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.